Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadanil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba pasti mendambakan terpenuhinya kebutuhan rizki yang halal dan barokah. Setiap insan apapun profesinya pasti menginginkan kehidupan di dunia ini sejahtera secara duniawiyah, secara lahiriah, namun tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama, setiap kita hampir selalu menghadapi dinamika kehidupan duniawiyah, terutama menyangkut persoalan ekonomi. Dan itu merupakan sunnatullah yang oleh Allah diberikan kepada seluruh hambanya yang beriman dan juga hambanya yang tidak beriman. Dalam situasi dan kondisi seperti yang sekarang kita hadapi, mari sama-sama kita renungkan salah satu firman Allah yang termuat dalam surat Al-Maidah ayat ke-114 yang secara khusus berbicara tentang upaya manusia, dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam, ketika dihadapkan pada tuntutan sahabat-sahabatnya yang dikenal dengan Hawariyun untuk memohonkan kepada Allah terpenuhinya hidangan dari Allah, hidangan yang itu diperlukan oleh sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita tahu, hampir 2/3 Al-Quran
berisi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para kekasih Allah, sekaligus menjadi inspirasi bagi kita untuk kita jalankan dan kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, di surat Al-Maidah ayat 114 ini secara khusus berbicara permohonan kepada Allah agar kebutuhan finansial, kebutuhan materi, dalam hal ini disebut dengan maidah yang berarti hidangan, yang langsung dari Allah sebagai bukti kedekatan seorang hamba, dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam, sekaligus menunjukkan tingkat ketauhidan dan ketakwaan seorang hamba ini kepada Allah yang maha memberi rizki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahumma rabbana, kata Nabi Isa alaihissalam di ayat ini, wahai Allah Tuhan kami, anzil, turunkan ya Allah, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Ketika engkau berkenan menurunkan hidangan dari langit itu ya Allah, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, kami semua akan bergembira, kami semua akan merayakan seolah itu adalah hari raya, li awwalina kepada kami, generasi kami, wa akhirina, dan generasi-generasi sepeninggal kami atau anak cucu kami, wa ayatam minka, dan itu sekaligus menjadi bukti kekuasaanmu ya Allah, warzukna, untuk itu ya Allah berilah kami rizki, warzukna, berilah kami rizki, wa anta khairur razikin, karena engkau lah ya Allah zat yang maha memberi rizki, yang maha luas, yang sumbernya min kullin nawahi, dari pintu-pintu yang terkadang tidak kita ketahui sumbernya. Ma'asyiral muslimin, ayat ini memang menunjukkan kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan ini, memohon kepada Allah agar diberi limpahan rizki dari berbagai penjuru, dari berbagai sumber, dari berbagai pintu. Dan satu di antaranya adalah kita mengetuk pintu langit, minas sama, rizki yang dari langit. Dan sampai saat ini dan selama dunia ini masih berputar, Allah selalu melimpahkan rizki dari langit yang bisa kita saksikan bersama-sama, yaitu hujan yang secara fisik material bisa kita lihat. Yang kedua, rizki dari Allah itu berupa rahmah, sebagaimana dijelaskan lebih detail dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa rahmat Allah itu diberikan kepada siapapun sepanjang hamba itu tidak pernah berputus asa untuk memohon rahmat kepada Allah. Artinya sepanjang kita ini terus taqarrub, meskipun tidak bisa sama persis seperti taqarrubnya Nabi Isa atau sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun, tapi sekurang-kurangnya kita terus bertaqarrub kepada Allah melalui ibadah-ibadah mahdhah, melalui zikir, melalui qiraatul Quran, melalui munajah dan seterusnya dan sebagainya, melalui sedekah dan segala macam yang dianjurkan oleh agama. Ma'asyiral muslimin, Allah tidak pernah membeda-bedakan dalam menaburkan rahmat ini
Allah tidak pilih kasih siapapun, tidak pandang bulu, sepanjang mereka ini memang mau mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sangat jelas bagaimana proses muraqabah, artinya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ibadah-ibadah, melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh agama, seperti ibadah sosial, kepedulian kita kepada sesama, sikap dan tingkah laku kita yang tidak menyakiti tapi sebaliknya membantu, ucapan kita yang menyenangkan, yang mendamaikan, tidak sebaliknya. Itu adalah ikhtiar manusia yang diajarkan oleh agama, sebagaimana Allah telah memberikan contoh nyata kepada Nabi Isa alaihissalam bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin, semua kita sudah diberi oleh Allah, tidak ada yang tidak diberi, tetapi tentu kita berupaya untuk terus meningkatkan, karena memang Islam mengajarkan kepada kita sebisa mungkin untuk berada dalam posisi memberi, bukan meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan banyak sekali ibadah dalam Islam itu yang berkaitan langsung dengan persoalan kebutuhan finansial atau rezeki ini dalam pengertian yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari ini kita jadikan pelajaran. Kita memang bukan sahabatnya Nabi Isa, kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa untuk melakukan atau berperilaku sebagaimana kekasih-kekasih Allah. Sekurang-kurangnya ada ikhtiar ke arah itu. Kalau itu sudah kita lakukan, maka pintu-pintu rezeki itu akan dibuka oleh Allah min kullin nawahi, dari berbagai sisi. Terkadang dari teman kita, dari saudara kita, dari lembaga-lembaga yang peduli, selain mungkin sumber-sumber rezeki yang sudah terdata atau sudah teridentifikasi dari profesi kita. Tetapi jangan pernah berputus asa untuk membuka sebanyak-banyaknya peluang dan pintu-pintu rezeki itu. Caranya adalah dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka di situ pertama mengandung hikmah, memperkuat ketauhidan kita. Hanya Allah yang maha memberi rizki. Ya Fattah, ya Razak, Engkau yang membuka pintu hati, Engkau yang membuka pintu rizki. Maka ayat ini diakhiri dengan warzukna, turunkanlah ya Allah rizki kepada kami, kepada anak kami, kepada cucu kami, kepada istri kami, kepada mereka yang menjadi tanggung jawab kami, kepada jamaah kami, kepada tetangga kami. Warzukna, dan itu didengar langsung oleh Allah. Wa anta khairur razikin, engkaulah zat yang paling baik, yang memberi rezeki yang halal, bukan rezeki yang tidak halal. Ma'asyiral muslimin, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang kuat tauhidnya, kuat takarrubnya, dan kuat ikhtiarnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketauhidan kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas kepedulian kita, kualitas kita menjaga bagaimana kita ini sebagai hamba Allah yang bersyukur karena Allah telah memberikan limpahan rezeki yang tidak sedikit. Semua kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Semoga kita dikuatkan iman kita, diberi kesabaran. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dunia, termasuk fitnah yang dapat merusak akidah dan keimanan kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pada saatnya nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati lisairil bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma la tadi' lana fi masjidina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dhallan illa hadaita wala aiban illa satarta wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana waqtin bis solihati amalana. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah warzuqna wa anta khairur raziqin ya Fattah ya Razzaq iftah qulubana futuhal arifin warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakah min kullin nawahi bifadlika wa judika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.